Sahabat SWP, kita berjumpa lagi. Kali ini topik yang akan saya bicarakan adalah terkait dengan tulisan tangan yang tidak terbaca. Jadi karena tidak terbaca, maka tidak bisa dimengerti. Ini menjadi sebuah pergumulan yang besar di kalangan para pendidik, guru, juga dosen. Karena tulisan yang tidak terbaca, tentu saja di dalam sebuah ujian tidak bisa dimengerti. Apakah jawaban yang diberikan benar atau salah? Apakah analisis yang diberikan itu masuk akal atau tidak? Sehingga pertanyaannya adalah, sekarang ini jawabannya nanti mau diapakan? Dianggap salah, dianggap benar, atau apa? Abstain, begitu. Nah, ini menjadi kisah tersendiri. Tetapi di zaman sekarang ini ketika harga komputer, harga laptop tidak terlalu semahal berapa, katakanlah 20-30 tahun yang lalu, maka generasi sekarang ini lebih banyak menggunakan jarinya untuk mengetik gitu ya, dibandingkan dengan menulis tangan. Sehingga akan punya pengaruh terhadap kualitas tulisan tangan, mungkin cepat lelah atau tidak terbiasa, sehingga menjadi masalah tersendiri yang harus kita selesaikan. Lalu bagaimana jika Anda seorang pendidik, guru atau dosen memberikan ujian atau memberikan tugas yang harus ditulis menggunakan tangan, kemudian tulisannya tidak terbaca? Apa yang kita harus lakukan? Dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kita kembali ke tujuan awal, gitu ya. Mengapa di dalam sebuah materi yang diajarkan ada yang namanya ujian. Ujian adalah salah satu cara untuk mengevaluasi hasil belajar, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mengevaluasi hasil belajar, karena kita bisa menggunakan sebuah tugas, project atau apapun. Tetapi salah satu caranya adalah menggunakan ujian tertulis. Dan ada juga ujian lisan misalnya. Tetapi pada waktu seorang pendidik memilih menggunakan ujian tertulis, maka tulisan ini menjadi sebuah sarana, menjadi sebuah media yang mengkomunikasikan ide, gitu ya, antara apa yang diharapkan oleh guru atau dosen dan apa yang diberikan oleh mahasiswa atau siswa dalam sebuah ujian. Nah, ada dong gitu ya mahasiswa atau siswa yang tulisannya itu mohon maaf katanya seperti cakar ayam gitu. Saya sendiri tahu sih seperti apa cakar ayam, tetapi saya merasa tidak pernah menemukan tulisan yang seperti cakar ayam gitu ya. Tapi itu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tulisan yang tidak dapat dibaca. Ketika tulisan tidak dapat dibaca, maka ada orang mengatakan ya karena tidak dapat dibaca maka ya sudah dianggap tidak menjawab. Yang mengatakan wah tidak fair gitu ya, karena kan dia udah jawab gitu. Jadi harus harus dianggap benar atau apa? Ini menjadi sebuah perdebatan, sebuah pergumulan yang cukup seru sebenarnya, tetapi bukan tanpa solusi. Kita perlu menyadari begitu ya, bahwa tidak semua orang dikaruniai bakat untuk menulis dengan rapi. Saya masih ingat ketika masih di SD gitu ya, sekian puluh tahun yang lalu, kami ada pelajaran namanya pelajaran menulis halus. Jadi Latin menulisnya, dan diajarkan bagaimana menulis dengan rapi. Tetapi itu pun tidak memberikan sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman yang bisa membuat semua siswa di dalam kelas bisa menulis dengan rapi, karena memang itu bawaan. Saya tidak mengatakan bahwa siswa yang tidak bisa menulis rapi itu berarti dia itu pribadinya atau kepribadiannya itu agak kacau. Enggak, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, karena ini masalah menulis, masalah keluasan tangan sebagainya. Seperti juga ada orang yang luas dalam menari, dan itu pasti bukan saya, begitu ya. Tetapi ada orang yang tidak bisa menari dengan enak begitu, ada kaku. Itu masalah bawaan, itu masalah latihan dan sebagainya. Jadi
kita mesti menyadari itu. Artinya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, Anda juga saya tidak bisa memaksa semua peserta didik itu menulis dengan tulisan yang rapi, dengan tulisan yang sedap dipandang seperti itu. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bisa menulis dengan rapi. Nah, tentang tulisan yang tidak rapi gitu ya, itu bisa terjadi gitu ya karena urusan alat tulisnya, alat ballpoint-nya atau pensilnya. Kalau di dalam pensil gitu ya, ada kelas B, ada kelas HB, ada kelas H gitu ya. Setahu saya B itu cukup lunak, HB itu menengah begitu, kemudian H itu cukup keras. Nah, ada tipe-tipe orang tertentu yang tidak merasa nyaman ketika dia harus menulis menggunakan pensil B misalnya, karena terlalu lunak. Dalam bolpen juga begitu. Bolpen ada bolpen biasa, bolpen gel dan sebagainya. Ini pengalaman istri saya, begitu ya. Jadi dalam sebuah ujian di mahasiswa ketika kuliah, istri saya mengatakan bahwa dosennya berkomentar, tulisannya tidak dapat dibaca, begitu. Wah, kenapa gitu? Akhirnya datang ke sebuah toko buku, semua bolpen dicoba, gitu ya. Kan kita di Indonesia toko buku kan bisa kita coba bolpen untuk ditulis dan sebagainya. Dicoba sampai menemukan jenis ballpoint yang nyaman untuk dipakai dan ditulis itu membuat tulisannya menjadi lebih enak dipandang seperti itu. Jadi bisa jadi karena mahasiswa menggunakan jenis ballpoint atau jenis alat tulis yang tidak kompatibel dengan tangannya dan kebiasaannya, dengan cara menekannya, sehingga ada solusi yang mungkin kita bisa coba gitu ya. Kita sebagai guru, dosen, pendidik bisa menyarankan kepada mereka yang tulisannya tidak rapi, mungkin karena masalah bolpen yang tidak tepat. Kalau saya punya pengalaman pribadi begitu ya terkait dengan permukaan kertasnya gitu ya, atau alas di bawahnya. Saya tidak bisa menulis dengan rapi ketika saya diminta untuk menulis di atas sebuah kertas buram yang cukup lunak, atau saya diminta untuk menulis di atas sebuah kertas yang di bawahnya itu alasnya cukup lunak. Nah, permukaan yang cukup lunak ini membuat saya tidak bisa menulis gitu ya. Tangan saya ini tidak bisa memproduksi gitu ya, tidak memproduksi huruf-huruf yang nyaman untuk dibaca. Jadi itu yang saya hadapi. Mungkin ada juga di antara Anda, sahabat SDP, sebagai siswa, Anda juga bisa menemukan hal ini. Mungkin karena permukaan kertasnya atau alas di bawah kertasnya itu terlalu lunak atau mungkin terlalu keras. Jadi kita bisa mendapatkan solusi. Kalau Anda merasa bahwa permukaan yang terlalu lunak itu tidak nyaman, maka Anda mungkin bisa membawa alas tertentu supaya tidak terlalu lunak. Atau kalau terlalu keras, dialasi deh yang agak lunak supaya lebih nyaman. Dan ini Anda bisa temukan sendiri seperti apa caranya. Itu pengalaman saya secara pribadi. Lalu, bagaimana ketika saya sebagai dosen, saya menghadapi gitu ya mahasiswa yang tulisannya tidak dibaca. Nah, begini ceritanya. Jadi sebelum saya memulai sebuah ujian atau ketika saya mengajar di kelas, saya selalu mengingatkan mahasiswa untuk menulis dengan baik sehingga mudah dibaca. Artinya begini, menulis dengan baik, mudah dibaca itu tidak harus menulis sesuatu yang rapi, menulis sesuatu yang kalau dalam bahasa zaman saya dulu SD adalah menulis halus begitu. Tidak, tetapi menulis yang dapat dibaca sehingga hurufnya dapat dibedakan dan kami guru dosen bisa membaca dengan baik. Begitu. Jadi penekanannya bukan pada urusan rapi atau tidak, tetapi penekanannya adalah pada urusan kemudahan untuk dibaca. Kemungkinan besar tulisannya tidak rapi, tetapi dapat dibaca. Buat saya bisa menerimanya. Kenapa? Karena yang penting adalah informasinya dapat disampaikan, sehingga saya bisa mengerti
apa yang dimaksud, apa yang mau disampaikan dalam tulisan yang ditulis dalam lembar jawaban. Pengalaman yang lain gitu ya terkait dengan hal ini adalah saya juga selalu mengingatkan mahasiswa untuk menulis dengan tinta biru tua atau hitam. Saya selalu ingatkan sebelum ujian, menjelang ujian selalu saya ingatkan. Ingat ya, tulis menggunakan tinta biru tua atau hitam. Karena saya pernah punya pengalaman mahasiswa menulis dengan tinta berwarna hijau. Tidak ada yang salah begitu ya. Karena saya tidak memberitahu apa yang harus dipakai tintanya. Tetapi sangat umum kita menggunakan tinta biru atau hitam. Pakai kuning misalnya, wah lebih berat lagi cara membacanya begitu ya. Kemudian saya juga selalu meminta mahasiswa untuk menulis dalam bahasa Indonesia yang baku, bukan dalam bahasa gaul. Dalam bahasa chat, gitu ya, yang disingkat-singkat saya tidak mau. Mahasiswa mesti belajar untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baku. Ini adalah forum yang resmi, maka kita menggunakan bahasa yang baku, bukan model chat. Model chat biasanya nya itu menjadi X atau apa begitu ya, tanda petik itu artinya diulang 2 kali. Saya tidak peduli dengan itu. Saya mau supaya mahasiswa menulis dengan bahasa yang baku. Hindari singkatan. Di dalam chat orang maunya cepet gitu ya, maka supaya bisa segera dibales semua disingkat begitu. Dan ya saya tidak suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena saya mau saya dapat lembar jawaban, saya baca, saya mengerti. Tidak perlu saya mikir, maksudnya apa ya kata-kata ini, karena berupa singkatan. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama, begitu ya, tentang tulisan yang tidak terbaca. Lembar jawaban yang diisi atau ditulis oleh peserta ujian merupakan media yang dipakai untuk mengkomunikasikan ide, gitu ya. Apa yang ada di dalam benak peserta ujian dituliskan supaya dapat dievaluasi oleh pemberi ujiannya. Ketika tulisan tidak dapat dibaca sama sekali, itu artinya tidak ada informasi yang disampaikan. Ketika tidak ada informasi yang disampaikan, berarti tidak ada jawaban yang diberikan. Konsekuensinya, ketika tidak ada jawaban yang diberikan, maka juga tidak ada nilainya 0 sama sekali. Lalu bagaimana dengan pertanyaan begini, Pak, kok tidak dikasih ongkos nulis? Pak, kok tidak dikasih penghargaan karena sudah menulis? Buat saya itu sebuah formalitas yang tidak perlu. Saya tidak suka basa-basi begitu. Artinya begini, kalau misalnya di dalam sebuah pertanyaan gitu ya, nilainya kalau benar begitu ya, dinilai misalnya 10 atau 15, ya kasihlah 1. Ngapain dari 1? Tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga apa yang ditulis merupakan sesuatu yang bermakna, merupakan sesuatu yang memang disampaikan sebagai sebuah bagian dari evaluasi yang akan dikerjakan. Nah, sekarang saya kasih bonus begitu ya. Bonusnya adalah begini. Kalau mungkin sahabat SDP sebagai guru mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD misalnya, maka memang biasanya mereka menulis menggunakan pensil, tidak ada masalah. Tetapi ketika bisa menulis gitu ya, bisa menulis dengan menggunakan ballpoint, maka itu akan lebih baik. Terus bagaimana kalau salah? Saya punya prinsip begini, kalau salah sebaiknya dicoret aja. Saya cukup anti gitu ya, bukan anti ya, tidak terlalu menyukai model-model yang harus nanti ditutup dengan correction pen misalnya yang ada putihnya gitu ya. Saya tidak mau sebut mereknya apa, karena bisa berakibat nanti terjadi perbedaan pendapat. Misalnya lembar jawaban dikembalikan, kemudian ada siswa tidak jujur atau mahasiswa yang tidak jujur, kemudian mengganti jawabannya, kemudian ditunjukkan, loh Pak, Bu, saya jawabnya benar kok disalahkan. Nah, ya susah justifikasinya gitu ya. Kenapa? Karena memang dibenarkan menggunakan semacam correction pen seperti itu. Tetapi ketika jawaban itu salah dan dicoret gitu ya, maka jelas bahwa tidak ada perbedaan sama sekali.
Dan saya sebagai dosen yang juga mengkoreksi, ketika saya menemukan jawaban yang tidak tepat, saya selalu memberikan tanda di situ. Dan tandanya cukup besar, sehingga kalau mau ditutup dengan correction pen pun tidak mungkin, gitu ya. Itu menjadi salah satu tips yang bisa saya bagikan. Bonus berikutnya adalah buat mahasiswa nih, saya menyarankan kepada mahasiswa saya untuk menulis jawaban menggunakan ballpoint tinta biru tua atau hitam. Tentu saja ini sebuah himbauan, saya tidak pernah paksa. Pernah ada mahasiswa yang menulis jawaban menggunakan pensil. Buat saya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kembali lagi ke tadi urusan tadi dibenarkan dan sebagainya, itu akan jadi perdebatannya cukup panjang seperti itu. Tetapi ada kasus yang menarik gitu ya. Kalau guru atau dosennya ini punya seorang anak kecil gitu ya, kemudian dia lihat sesuatu di lantai atau di meja, terus dia ambil penghapus terus dihapus, habis sudah mahasiswanya yang menjawab dengan menggunakan pensil. Jadi ada resiko dari sisi mahasiswa, ada resiko dari sisi dosen atau guru ketika peserta didik menjawab menggunakan pensil. Tetapi sekali lagi, ketika kita menghadapi situasi untuk kelas 1, kelas 2 SD misalnya, saya tidak tahu sekarang seperti apa di Indonesia. Apakah masih harus diwajibkan menggunakan pensil atau boleh menggunakan ballpoint. Tetapi itu sesuatu yang kita mesti siapkan. Jadi, kesimpulannya adalah tulisan yang tidak terbaca kita harus selesaikan dari sisi siswa atau mahasiswa, dari sisi peserta didik. Anda harus menyiapkan diri, Anda harus mendeteksi, Anda harus mencari tahu jika tulisan Anda adalah tulisan dengan jenis yang susah untuk dibaca, supaya Anda bisa memproduksi tulisan yang mudah dibaca. Sekali lagi, bukan urusan tulisan yang rapi atau tidak, tapi tulisannya yang dapat dibaca atau tidak dapat dibaca. Buat para pendidik, ini pendapat saya, begitu ya. Jadi tulisan yang tidak dapat dibaca berarti tidak ada informasi, tidak ada jawaban, dan tidak ada nilainya. Itu yang saya pegang hingga hari ini. Mungkin ada orang tua yang protes gitu ya dengan apa yang saya pegang prinsip ini. Nggak fair dong gitu ya. Sebenarnya sama juga prinsipnya dengan ketika kita berkomunikasi, kemudian lawan bicara kita tidak berbicara dengan jelas. Ya, itu sama seperti dengan tulisan yang tidak mudah dibaca. Sehingga kita bisa punya pendapat yang berbeda, tetapi silakan dituliskan di kolom komentar supaya kita semua bisa saling memahami, begitu ya, sudut pandang masing-masing, dan mungkin kita bisa saling belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah.